Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjut pada halaman 800. Setelah waqad sa'alu Musa, alinea berikutnya adalah walam tablugh al-ayatul bayyinat allati adhharaha Allahu lahum ala yadi Musa nabiyihim antal masa hissahum. Ayat-ayat bayyinat yang diturunkan kepada Nabi Musa belum lagi sampai ya, antal masa hissahum itu belum sampai menyentuh perasaan mereka. Waktu itu wujudanahum, dan juga belum sampai membangkitkan ya kesadaran mereka. Ya, belum sampai wataqudu qulubahum, dan belum bisa membimbing hati mereka ila tuma'ninati wal istislam, kepada kedamaian dan kepasrahan diri. Fa idahum yatlubuna ru'yatallahi subhanahu wa ta'ala ayanan. Itulah sebabnya mereka menuntut kepada Nabi Musa untuk menghadirkan Tuhan di hadapan mereka, supaya mereka bisa melihat Tuhannya dengan mata telanjang. Seperti apa Tuhanmu? Saya berulang-ulang saya katakan, kamu yang percaya Tuhan dan yang tidak percaya Tuhan sama kok, 50-50. Ya, kamu yang percaya Tuhan juga tidak akan mampu membuktikan secara fisik Tuhan yang kamu yakini seperti ini, wujudnya ini, nggak bisa. Demikian juga yang tidak percaya Tuhan juga tidak akan mampu membuktikan ketiadaan Tuhan. Itu tergantung pada keyakinan masing-masing. Iya, itu adalah konsep yang tidak bisa dilihat dengan mata, dan mata kita nggak bisa melihatnya. Itu sudah final bahwa Tuhan yang Tuhan kita ini ya, sebagai majikan kita ini ya nggak bisa dilihat, karena Tuhan kita ini tidak seperti apa-apa. Itu persoalannya. Jadi ketika mereka minta kepada Nabi Musa untuk menghadirkan Tuhan supaya bisa dilihat dengan mata mereka, ya, hum yatlubuna ru'yatallahi subhanahu ayanan wa huwa matlabun tabi'uhu atabajjuh. Permintaan semacam itu sebetulnya bukan permintaan, bukan permohonan, tapi kecongkakan. Iya, gede rasa. Iya, minta Tuhan dihadirkan bisa dilihat, gimana lagi orang tuh. Itu makanya itu atabajjuh, ya, rasa congkak dan sombong. Alladzi la yasduru an tab'in khalatatu basyashatul iman, yaitu permintaan yang tidak keluar dari hati yang tercerahkan dengan keimanan, bukan pertanyaan yang keluar dari hati au fi isti'dadun lil iman, bukan permintaan dari suatu hati yang memang bersedia ingin beriman. Apa yang mereka tuntut itu sama sekali bukan dari hati yang ingin percaya, hanya kesombongan aja kok. Nabi Muhammad juga sama. Ya, orang-orang Arab itu kan bertanya, mana buktinya Tuhanmu? Bahwa engkau utusan Tuhan, mana buktinya? Kata Nabi, ya sekarang mau bukti apa? Bisa enggak belah bulan? Bisa. Setelah dibelah bulannya mereka percaya enggak? Enggak kok. Itu bukan tuntutan, bukan permintaan orang yang pengen percaya. Itu hanya kesombongan aja. Iya, apalagi Nabi Muhammad. Saya juga di sini juga masih banyak yang bertanya, Kaji Sakar itu bisa apa sih?
Lah iya. Bisa apa sih? Bisa terbang nggak? Bisa ngilang nggak? Ya kan begitu. Iya, mereka menuntut kesaktian. Ya tapi ternyata juga ketika saya menampilkan semacam itu, saya terjebak kok akhirnya. Saya yang bersalah. Siapapun yang menampilkan kesaktian, lalu dihormati, ditakuti, disegani, itu pengkhianat besar. Kenapa? Orang yang sakti ingin menampilkan dirinya lebih hebat dari Tuhan. Dah gitu aja. Setuju nggak? Ya iya. Jangan sanjung Tuhan, sanjunglah aku sakti, kan gitu kan jahat akhirnya. Udah nggak usah sulap-sulapan lagi dah. Ini saya katakan begini, percaya silakan kayak udah. Yang responnya malah menghina saya, ya sudah nggak ada masalah. Pokoknya saya sampaikan, terus saya pergi, terserah. Mau percaya silakan, nggak juga silakan. Wa man syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Percaya serok beli ya, wis. Gampang, terjemahnya gampang, kalau ngandel serok beli ya, wis. Iya, saya tidak perlu membuktikan, udah mau percaya silakan, nggak udahlah, udah capek dengan bukti-bukti ini. Iya. Dan juga pada akhirnya memang memerlukan waktu juga ya. Pondok Cadang Pingan bisanya segini nih 30 tahun lah. Betul nggak? 30 tahun. Ya nggak ada apa-apanya saya. Nabi Muhammad 23 tahun selesai mendunia. Kita 30 tahun baru sejengkal kok. Iya. Ya nggak ada apa-apanya. Ya tapi daripada tidak ya kita sing penting mah ngereyeh lah. Ya, apa ngereyeh tuh? Sing penting asal oyek bilang. Asal oyek, jangan nganggur gitu lah insyaallah. Apa pun kita capai kita syukuri saja. Gitu. Jadi artinya seperti itu. Fa akhadathum sa'iqatu bidzulmihim. Akhirnya mereka disambar oleh petir karena kezaliman mereka. Ya, artinya ketika lama tajalla lil jabali dakka, ketika Tuhan bertajalli kepada gunung itu lalu meledak, wa kharra Musa sa'iqa, lalu Musa jatuh tersungkur, qala tubtu wa ana awwalul mu'minin. Tobat Tuhan, tidak sekali-kali lagi, pokoknya aku percaya. Nes, engkau ada. Itu sebagai uji coba Allah bertajalli kepada gunung, gunung meledak. Kalau Allah bertajalli kepada Nabi Musa, ya meledak juga, akan berkeping-keping juga sama. Itu. Nah itu dinyatakan dalam cerita Al-Quran semacam itu. Kita nggak usah meyakini sesuatu ada, harus melihat materinya. Cukup dengan indikator-indikator logis. Ada indikator yang bersifat logika, ada indikator yang bersifat tabi'ah, ya, wataknya, tabiatnya, sifatnya, logikanya. Artinya kita sudah cukup yakin bahwa di situ ada api, sekalipun kita tidak melihat apinya, yang kita lihat asapnya. Ya udah, begitu kita melihat asap, kita yakin di situ ada api. HP saya ada yang mengambil, nggak usah saya melihat, sudah pasti ada yang mengambil. Yang ternyata di meja kok tiba-tiba nggak ada, berarti ada yang ngambil nggak? Atau hilang sendiri? Yakin nggak ada yang ngambil? Ini yakin nggak ada yang buat? Yakin? Selesai. Demikian juga berita. Memang berita bisa benar, bisa salah. Tetapi ketika yang memberitakan itu semua orang, ribuan orang, mustahil mereka sepakat berdusta kok. Bahwa ibu kota Indonesia namanya Jakarta.
Jakarta itu ibu kota Indonesia. Sekalipun Anda belum pernah melihat Jakarta, cerita orang sekampung, Anda yakin Jakarta ada, betul nggak? Itu aja kok. Ya, jadi ya, dan itu mustahil bisa dilihat. Itu kembali pada kemarin. Kalaupun nanti kita bisa melihat Tuhan itu bukan sekarang, nanti di hari kemudian. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah kita nanti berseri-seri dan nanti kita bakal bisa melihat Tuhan. Yang melihatnya juga bukan dengan mata yang sekarang ini, dengan mata hati kita. Dan tentu saja di penghujungnya ketika ditanya seperti apa Tuhan yang kau lihat, maka jawaban kita sama, tidak seperti kalau seperti Pak Tato ya pasti bukan, itu mah gandaruwo namanya. Iya, pokoknya tidak seperti apa-apa. Karena laisa kamitslihi syai'un itu bagi saya, makanya di sini ada pertengkaran di antara mazhab. Ada yang mengatakan kita tidak bisa melihat Tuhan, ada yang mengatakan kita bisa melihat Tuhan. Nggak usah bertengkar lah. Orang yang yakin melihat Tuhan pun ketika ditanya jawabannya tidak seperti apa-apa, ya benar juga. Percaya nggak? Orang yang mengaku melihat Tuhan, ketika ditanya tidak seperti apa Tuhan yang kau lihat, tidak seperti apa-apa, benar nggak? Ya benar, sudah selesai. Waktu kau bertengkar sih, tapi ya untungnya saya lahirnya bukan pada zaman itu ya, jadinya nggak bisa saya bela. Saya baru lahir di sini kok, gitu. Oke. Walakin Allah Subhanahu afa anhum, tetapi sekalipun demikian akhirnya Allah memaafkan mereka, ya udahlah. Wa taqabbala fihim doa Musa alaihi salam, dan akhirnya doa Nabi Musa dikabulkan oleh Tuhan juga, ya. Wa dara'atahu ila rabbih kama warada fi suratil ukhra, seperti tercantum dalam surat yang lain. Falamma akhadathum rajfatu, ketika mereka disambar oleh petir tadi, qala rabbi law syi'ta ahlaktahum, bila engkau berkehendak engkau bisa saja menghancurkan mereka, min qabl wa iyaya, dan juga aku termasuk akan hancur juga. Atahlikuna bima fa'ala sufaha, apakah engkau akan menghancurkan kami hanya karena gara-gara perbuatan orang-orang yang dungu itu? Iya, in hiya illa fitnatuka, semata-mata itu adalah ujianmu. Tudillu biha man tasha, dengan ujian itu engkau bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki. Wa tahdi man tasha, dan dengan ujian tersebut engkau juga bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki. Anta waliyuna, engkaulah yang mengurus kami. Faghfir lana, untuk itu ampunilah kami. Warhamna, sayangilah kami. Anta khairul ghafirin, engkau adalah sebaik-baik yang maha mengampuni. Waktubna lana fi hadhihi dunya, dan catatlah kami di dunia ini hasanatan, dengan kebaikan, wa fil akhirati, dan juga di akhirat, innahunna ilaika, kami kembali kepadamu. Tsumatakhadul ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinat, kemudian mereka mengambil anak sapi dijadikan Tuhan sesembahan setelah mereka mendapatkan penjelasan dari Tuhan. Ditinggal oleh Nabi Musa, ya, berkhalwat di atas gunung Tursina, umatnya ditinggal, diserahkan kepada Musa Samiri. Kalau ini Musa, Nabi Musa, saudaranya namanya Musa juga, namanya Musa Samiri. Ternyata selama 40 hari ditinggal, mereka menyembah anak sapi lagi, membuat anak sapi dari emas, ya, dan mereka sembah. Iya.
Matakhadul ajla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Ajlu dhahab yaitu anak sapi yang dibuat dari emas, alladzi saghatuhu lahum samiri, yang dicor, yang dibakar, yang dituangkan menjadi berhala itu oleh as-samiri. Bimakanu qad akhaduhu, dengan apa yang telah mereka ambil, hilatan Musa, hilatan min nisa'il masriyin, perhiasannya perempuan-perempuan Mesir, bahum kharijun, dan mereka semuanya keluar kepada itu. Memasar dari Mesir. Faidahum yaqifuna alaihi, tiba-tiba mereka akhirnya menyembah anak sapi tadi. Ilahan wayatakhidunahu ilahan, dan anak sapi itu dijadikan Tuhan. Fi ghaibati Musa anhum, ketika Nabi Musa meninggalkan mereka di gunung Tursina itu. Jadi artinya bahwa dalam sekejap saja mereka menjadi tersesat. Ini juga sama. Peristiwa ini bisa terjadi atas diri kita sendiri. Apakah yakin saya mati, pondok ini akan berlangsung baik? Belum tentu kok. Bisa saja berantakan. Betul nggak? Semuanya pairen. Nggak ada yang ambil alih. Artinya yang ngurusinya. Terserahlah. Udah mati yang udah mati itu masa bodoh. Seharusnya pada pulang masing-masing. Bisa terjadi nggak? Bisa saja. Ya, untuk menyadarkan setelah aku bagaimana kelanjutannya. Ini kok jadi masalah. Ini kan sejarah itu kan berulang-ulang semacam itu. Ini peristiwanya hanya berselang waktu 40 hari kan. Ditinggal khalwat 40 hari di gunung Tursina. Pulang-pulang mereka sudah menyembah anak sapi lagi. Itu terjadi. Siapa? Yang Musa Samiri. Ya. Fil mau'id alladzi haddadahu, dalam waktu yang telah ditentukan. Lahu bagi Musa yanzila alaihim liyunzila alaihil alwah fiha hudan wa nura, dan Nabi Musa mendapatkan Ten Commandment ya, mendapatkan mushaf ya, yang isinya perintah-perintah Tuhan. Fa'auna andalika, dan akhirnya kami ampuni. Ini kisah yang perlu kita catat di sini. Musa Samiri itu tunggal putu ya, tunggal putu tuh besanan, sepupu, sudah sepupu. Hanya bedanya kalau Nabi Musa itu kecilnya dipelihara oleh Fir'aun, raja Mesir yang mengaku Tuhan, yang durjana gitu. Sedangkan Musa Samiri yang melihara malaikat. Yang dipelihara oleh Musa menjadi nabi yang hebat, yang dipelihara oleh malaikat ngejak orang menyembah sapi. Jadi juga tidak ada jaminan santri-santri saya yang mondok di sini akan lebih hebat dari mereka yang, iya kan, ya mungkin diasuh oleh orang tua yang kurang baik. Belum tentu. So, ujung-ujungnya innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Ada enggak anaknya bajingan jadi kiai? Ada enggak anaknya kiai jadi bajingan? Tergantung pada hidayah Allah. Jangan mengandalkan siapapun. Ya, bergantunglah dirimu seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.